Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman untuk kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita dengarkan hari ini adalah tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Bahwasanya kita dipersatukan di dalam Kristus. Apa yang dilakukan Yesus Kristus ternyata menentukan tentang keberadaan kita di dalam Tuhan. Lihatlah apa dampaknya. Dampaknya adalah kita menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Semua kita diletakkan di atas dasar yang kokoh dan benar. Rasul Paulus membuat sebuah pernyataan yang lebih luar biasa lagi ketika ia berkata, di dasar para rasul dan para nabi-nabi. Mengapa ada istilah para rasul dan para nabi-nabi? Karena nabi-nabi di perjanjian lama masih melihat kepada konsep bayang-bayang, tetapi rasul di dalam perjanjian baru mereka telah melihat secara langsung oleh mata kepala mereka sendiri tentang apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dan kemudian pemberitaan mereka adalah pemberitaan yang lengkap. Jika saudara ingin dibangun dengan baik dan benar dan menjadi pribadi yang benar-benar kokoh, saudara harus memiliki dasar yang benar. Saudara harus memiliki pemikiran yang dibangun di atas keabsolutan yang tidak dapat dibantahkan. Jika kita masih memiliki relativitas di sana atau sesuatu hal yang bersifat relatif, maka tidak mungkin kita memiliki dasar yang kokoh. Dan pemberitaan ini akan kesempurnaan itulah yang sungguh-sungguh memberikan dasar yang benar-benar kokoh kepada pribadi manusia. Dan kita sekarang berada di dalam Kristus, dan kita bukan disebut lagi orang-orang asing. Sebelum Yesus Kristus datang ke dunia ini, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi disebut bangsa pilihan Allah. Mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah yang ditetapkan oleh Tuhan dalam otoritas pemilihan itu. Tetapi kita ini yang bukan orang Israel atau yang bukan orang Yahudi, kita sebenarnya disebut sebagai orang-orang asing. Dan saudara tahu, ketika kita disebut sebagai orang-orang asing, kita tidak memiliki hak tentang apa yang mereka harus miliki. Seandainya saudara menerima analogi sederhana seperti ini, jika saudara bukan anak atau putri dari orang tua yang sah, maka apapun yang dimiliki oleh si ayah dan si ibu, saudara tidak akan memilikinya, karena saudara tidak memiliki hal yang mengikat dan tidak dapat dibantahkan. Tetapi karena saudara adalah anak dan saudara adalah putri, sehingga apa yang dimiliki oleh orang tua menjadi bagian dari saudara. Dan itulah yang sebenarnya disampaikan dalam teks kita hari ini ketika kita dibangun di dalam Yesus Kristus. Dan ini adalah sukacita yang terbesar yang telah diberikan kepada kita. Kita telah dipersatukan di dalam Kristus. Mari saudaraku mensyukuri berkat yang Tuhan berikan ini. Karena Kristus kita menikmati semua
kekayaan rohani yang Tuhan telah berikan kepada kita di dalam Kristus. Kita diperdamaikan dengan Bapa kita, dan kita disebut sebagai anak-anaknya, dan kita akan mewarisi dan memiliki apa yang akan diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang boleh kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Tuhanlah yang menolong kami supaya kami benar-benar hidup di dalam kebenaran itu, benar-benar menghidupi Kristus dalam perjalanan kehidupan ini, dibangun dalam dasar yang kuat dan kokoh. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.